Hah? SMP siap makan pulau. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali perkuliahan kita pada malam ini. Merupakan pertemuan terakhir. Jadi sifatnya kita mengevaluasi
dari pertemuan 1 sampai dengan terakhir. Untuk soal UAS sudah disiapkan dan sudah saya kumpul ke Biro Akademik. Sama seperti UTS, soalnya ada 5 pertanyaan dan dalam bentuk esai. Kalau seandainya nanti UASnya kita online sesuai dengan kelas, maka lembar jawabannya ditulis tangan, ya kan, di double folio. Jangan lupa menuliskan nama, NPM, mata kuliahnya. Dan diupload ke portal untuk menunjukkan kehadiran saudara di dalam ujian. Dan itu nanti akan saya masukkan ke dalam berita acara ujian. Nah, jadi jangan sampai terlambat untuk mengupload lembar jawabannya. Kalau seandainya ada kendala pada saat mengupload, coba diulang kembali penguploadannya, mungkin karena ukuran file yang terlalu besar bisa menyebabkan, ya kan, gagal untuk upload di portal. Nah, uploadnya tidak sesuai dengan bentuk file yang ditetapkan, apakah Word, PDF, JPG, ataupun PowerPoint. Itu biasanya terkendala, itu hal-hal yang seperti itulah yang menjadi kendala pada saat saudara mengupload lembar jawaban. Nah, apabila juga tidak bisa, lembar jawaban bisa dikirimkan melalui grup WhatsApp kita. Mohon maaf, bukan secara chat pribadi, karena saya sulit untuk scroll mana-mana nantinya mahasiswa, tapi kalau di dalam grup bisa jelas dan dituliskan ini lembar jawaban siapa, karena saya lihat beberapa nama di WhatsApp-nya tidak sama, ya kan, dengan nama yang sebenarnya. Nah, jadi agar dibuat namanya, tetapi paling utama di portal dulu. Ketika ada kendala, sampaikan, Pak, izin saya sudah upload di portal namun gagal terus. Jadi saya upload melalui grup WA ini atas nama Zahwa Aulia Putri, NPM sekian. Jadi diupload dalam bentuk PDF, baik di portal maupun di grup. Nah, kalau ada yang ngirim di luar grup, namun maaf, tadi saya sampaikan, ya kan, saya hanya melihat lembar jawaban nantinya yang akan dikumpulkan melalui grup. Di luar itu berarti dianggap tidak mengikuti UAS. Nah, jadi mohon diperhatikan, nantinya pertemuan terakhir ini akan saya share untuk videonya supaya bisa menjadi pedoman bagi yang tidak hadir pada pertemuan terakhir ini. Ini bisa diputar
syarat dan ketentuannya. Nah, apabila offline untuk ujiannya ataupun tatap muka, maka saya anggap karena saya tidak mengawasi, nah berarti kehadirannya dianggap ada. Dan untuk lembar jawabannya saya juga belum tahu bagaimana kalau dia offline. Nah, lembar jawaban diharapkan juga tetap dikumpulkan melalui portal. Nah, yang kemudian di dalam portal saya sudah cantumkan kalau seandainya ujiannya adalah online, soal sudah bisa dikerjakan mulai pagi hari. Jadi soal itu saya buat eh, jangka waktunya, nah bisa dikerjakan sebentar ya, dari jam 8 pagi sampai dengan pukul 9. Nah, dari jam 8 pagi sampai dengan pukul 9. Jadi kalau itu pun juga tidak siap, ya apa boleh buatlah. Waktu sudah diberikan cukup lama, dari pagi sampai malam untuk mengerjakannya. Kalau tidak siap, ya apa boleh buat. Jadi tidak dalam waktu 1 atau 2 jam waktu yang saya buat, tapi lebih dari 2 jam. Baik, jadi untuk mekanisme UAS, mudah-mudahan semuanya sudah memahami. Jadi ditulis tangan, dan dikumpulkan melalui portal. Apakah sudah paham untuk Nggak tahu aku mekanisme penulisan ataupun menjawab UASnya? Di untuk malam ini kita hanya sifatnya closing, evaluasi dari perkuliahan pertama sampai dengan terakhir. Nah, untuk materi UASnya
dari pertemuan ke-7 sampai dengan pertemuan ke-13. Jadi pertemuan ke-7 sampai dengan ke-13. Yakni berkaitan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan, instrumen pemerintahan, instrumen hukum keperdataan, asas-asas pemerintahan yang baik, dan kemudian keputusan tata usaha negara ataupun ketetapan dan keputusan. Nah, jadi instrumen ini, materi-materi inilah yang akan disajikan di dalam soal UAS. Nah, misalnya di dalam asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, bagaimana ciri-ciri hubungan yang sinergis dalam good governance. Dan apa itu good governance dan apa itu misalnya phrase Emerson. Itu apa kewenangan bebas yang menghasilkan suatu keputusan yang berasal dari inisiatif sendiri dari si pejabat tata usaha negara terhadap suatu hal yang timbul secara tiba-tiba ataupun persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba. Dan bagaimana yang dikategorikan sebagai freeze Hermesan itu atau diskresi, baik secara umum maupun berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, itu untuk kemungkinan soal di dalam pertemuan ke-7. Nah, pertemuan ke-9 instrumen pemerintah. Nah, bagaimana bentuk dari instrumen pemerintahan? Eh, dalam instrumen pemerintahan, bagaimana bentuk dari instrumen pemerintahan? Kemudian, apa itu struktur norma di dalam hukum administrasi negara? Dan bagaimana klasifikasi kualifikasi struktur norma dalam hukum administrasi negara?
dan bagaimana kategori peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pemerintahan. Jadi apa saja Kak, ciri-ciri peraturan perundang-undangan itu, baik yang bersifat umum abstrak maupun yang lainnya. Dan apakah seorang eksekutif pemerintah dapat membuat satu peraturan perundang-undangan. Nah, kalau seandainya dia tidak memiliki kewenangan, bagaimana ya kan dasar hukum dalam kewenangan tersebut. Nah, apa saja dasar yang diberikan oleh undang-undang ataupun negara, eksekutif bisa membuat satu peraturan. Nah, kalau kita merujuk kepada eh, pembagian kekuasaan, maka tugas membentuk satu undang-undang ada di tangan legislatif kan gitu. Tapi mengapa eksekutif juga bisa melaksanakan ataupun membuat satu peraturan perundang-undangan? Nah, itu dan bagaimana pengertian dan unsur-unsur dari suatu perizinan. Nah, itu beberapa nantinya kemungkinan soal-soal yang akan muncul dari pertemuan ke-9. Nah, kemudian instrumen hukum keperdataan. Nah, bagaimana sifat hubungan hukum dalam bidang keperdataan? Nah, apakah itu instrumen hukum keperdataan? Nah, sebutkan dua macam peranan para pejabat dalam menjalankan tugasnya. Nah, bagaimana dia melaksanakan tugasnya dalam penggunaan instrumen hukum keperdataan. Dan bagaimana kedudukan pemerintah dalam menggunakan instrumen hukum keperdataan. Dan apa-apa saja instrumen hukum keperdataan yang dapat digunakan pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya ataupun tugasnya selaku badan atau pejabat administrasi negara. Nah, itu sekilas untuk tentang instrumen keperdataan. Kemudian mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, ada akan masuk beberapa asas yang harus nanti saudara tafsirkan ataupun definisikan, dan mengenai macam-macam asas umum pemerintahan yang baik. Bagaimana
makna, kemudian eh, contoh daripada penerapan asas tersebut. Di mana sejarah daripada asas-asas umum pemerintahan yang baik dari masa Belanda sampai dengan sekarang. Dan jenis-jenis asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 maupun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Atau Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, bagaimana fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut para ahli? Jadi nanti bisa saudara lihat di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berkaitan dengan ajas-ajas umum pemerintahan yang baik atau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, jadi itu sekilas untuk prediksi ataupun kisi-kisi dari soal yang akan disajikan di dalam ujian akhir semester. Dan materi yang terakhir adalah materi yang tadi atau minggu lalu tentang ketetapan ataupun keputusan yang tadi sudah saya review sejenak di awal perkuliahan. Nah, sampai di sini apakah ada sesuatu hal yang ingin kita diskusikan atau kita bahas? Dipersilahkan. Kalau tidak, kita sambil untuk absensi. Jadi untuk pertemuan terakhir ini, saya rasa kita tidak panjang lebar untuk materi. Yang paling penting adalah kisi-kisinya, Pak, ya kan? Jadi biar mudah untuk mengerjakannya. Baik, nanti yang tadi masuk sore, walaupun tidak sempat masuk malam ini, akan saya pertimbangkan untuk kehadirannya, menjadi pertimbangan kehadiran pada malam hari ini. Saya absen dulu. Adelia Fitri Wijaya, tadi saya lihat ada, mungkin lagi kerja. Aditya Rizky, Hadir Pak, Adelia Fitri Wijaya. ya oke. Aditya belum ada ya. Angga Prayoga, tadi Angga ada, ini mungkin lagi. Pak, izin Pak, Bang Angga Prayoga itu Pak, bannya bocor Pak, jadi dia kemungkinan nggak bisa jam dia Pak. Oke, Tadi dia nggak hadir apa. Pak. Iya, tadi hadir. Tadi hadir. Anggi Angra ini ada Azahara. Hadir, Pak. Oke, Betsida, Hadir, Pak. Cici ada, Hadir, Pak. Dava. Hadir Pak. Oke, tadi Aditya di les pertama ada ya? Ada nggak ya? Saya pun nggak ingat. Densa Hakiki, Hadir Pak. Dini Rizkita. Hadir, Pak.
Oke, Dodi ada, Hadir Pak. Erwin ada, Fani ada, Fatin Khairunisa. Hadir, Pak. Oke, Flora ada, Francisca. Apakah sudah ada masuk Francisca? Belum ya. Freddy Marolop, Habib Rauf, Andini Putri, Haikal Ramadan, Intan Wahyuni ada, Hadir, Pak. Kezia Novrianti, Kristiani Tampu Bolon tadi ada ya. Kezia tadi ada. Lucky, Hadir Pak. Tegar, Mindi, Putronoto, Hadir, Pak. Fernando Situmeang, Hadir Pak. Rahmadi Mutia, Hadir, Pak. Raja Muda, Saya hadir, Pak. Retno Wandini, Ricky Andika, Selin Lumongga, Hadir, Pak. Tasya Aulia, Hadir, Pak. baik Taufik, ada Yeti tadi ada, Zahwa. Apakah sudah masuk Zahwa? Hadir, Pak. Oke, baik. Jadi 15 pertemuan kita sudah masuk. Yang pasti apa yang saya sampaikan masih mungkin banyak kekurangan. Hanya sifatnya 20%. Dan jadi untuk memahami hukum administrasi negara dan tata negara ini memang lebih rumit dari hukum yang lainnya. Kenapa? Karena kita membahas tentang pemerintah yang sudah pasti eh, ada ketidakseimbangan di dalam hubungannya. Ya, kan namanya pemerintah tetap yang lebih kedudukannya di atas. Akan tetapi hal itu bisa dikesampingkan ketika yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Nah, ini yang bisa menjadi pada atau pejabat tadi bisa melakukan satu kesalahan. Nah, mudah-mudahan harapan saya dari 15 pertemuan ada yang bisa kita serap di dalam implementasi bertugas bagi yang misalnya ASN ataupun saudara yang nantinya mengambil konsentrasi hukum tata negara. Mudah-mudahan bisa menjadi acuan atau rujukan untuk menentukan nantinya tugas akhir yang akan dipilih. Dan untuk materi perkuliahan, sebagian sudah saya masukkan ke materi kuliah online sampai dengan pertemuan ke-12. Nah, nanti pertemuan yang 13-14 ini akan saya masukkan nantinya
supaya bisa Kristiani Tampu Bolon masuk menjadi bahan saudara, ya open book ya kan. Memudahkan dalam mengerjakan soalnya. Kristiani udah, Kristiani Tampu Bolon sudah di absen. Haikal masih dalam keadaan bekerja dan kondisi device. Oke, nggak masalah Haikal. Retno juga masih kerja. Habib juga. Baik, jadi saudara sekalian, semua perkuliahan sudah kita laluin. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kekhilafan. Nantinya komponen eh, nilai akhirnya seperti yang saya sampaikan. Yang pertama adalah kehadiran, yang kedua nilai tugas, dan yang ketiga adalah kehadiran pada saat ujian. Nah, jadi kalau tidak terpenuhi ketiga unsur ini, ya maka kuranglah ya kan untuk penilaian. Nah, hanya ada satu kelompok yang dalam kelas ini presentasi tugas penelitiannya, tugas artikelnya, dengan yang lain menjadi tugas individu, kan, karena tidak mengumpulkan tepat waktu. Baik, demikian untuk pengakhiran penutupan perkuliahan kita pada malam hari ini. Selamat nantinya melaksanakan ujian akhir UAS, dan sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kita pada kesempatan yang akan datang di dalam semester yang berbeda. Kalaupun tidak ketemu, mudah-mudahan kita semua masih bisa tetap saling komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Karena silaturahim itu yang paling utama, nilainya sangat besar. Demikian untuk pertemuan terakhir kita. Semoga kita tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses selalu untuk Anda semua. Tetap semangat dalam menempuh karirnya, ya kan, dalam perkuliahan, walaupun masih panjang ini, masih semester 2, ya kan, masih ada 3 tahun lagi, dan jangan hanya sampai di sarjana saja, lanjut S2 maupun S3, ya kan, kalau memang ada kesempatan pembiayaannya. Demikian, kalau tidak ada lagi hal yang ingin kita diskusikan, nanti pertemuan hari ini akan saya share di grup sebagai bahan saudara untuk nanti apa tadi ya kisi-kisi yang dibilang Pak Mahendra, kan gitu. Demikian, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, Terima kasih. Terima kasih ya Pak. iya, sampai jumpa semua.